Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurmayana Siregar. Saya Widya Suara Ahli Muhammadiyah. Saya bertugas di BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini ada saya cantumkan nomor HP saya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi nomor ini. Baik Bapak dan Ibu dari Lembaga Administrasi Negara yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam rangka workshop PKP dan PKA. Dalam hari ini saya akan mempresentasikan desain pembelajaran pelatihan kepemimpinan administratif atau PKA. Adapun mata diklat yang akan saya ajarkan adalah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Baik. Adapun dasar hukum dilaksanakannya pelaksanaan PKA hari ini adalah pertama sekali adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang terdapat pada pasal 43, pasal 68 huruf ayat 3 huruf B. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 tentang manajemen PNS yang terdapat pada pasal 52. Selanjutnya Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2019 tentang PKP dan Nomor 16 Tahun 2019 tentang PKA. Jadi dengan adanya ini, kalau dahulu namanya Diklat PIM 3 atau sekarang disebut dengan PKA. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, adapun yang melatar belakangi maka diadakannya perubahan dari PKA ini dari PIM 3 menjadi PKA adalah pertama sekali adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian keluarkannya Permenpan Nomor 38 Tahun 2017. Tujuannya adalah apa? Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi manajerial baru dalam menghadapi perkembangan lingkungan menyangkut NKRI dalam integritas bangsa. Maka penyempurnaannya kenapa dirubah dari Diklat PIM 3 menjadi PKA adalah peraturan ini. Selanjutnya adalah struktur kurikulum PKA. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila. Adapun mata pelatihannya adalah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Nah, saya akan memaparkan tentang agenda ini nanti. Kemudian bela negara kepemimpinan Pancasila. Selanjutnya yang kedua adalah agenda kedua kepemimpinan kinerja. Selanjutnya agenda ketiga adalah manajemen kinerja. Agenda keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Yang kelima, agenda orientasi program. Adapun kompetensi yang akan dibangun melalui workshop ini atau melalui PKA ini adalah bagi seorang pejabat eselon 3 adalah kepemimpinan kinerja. Sedangkan yang kemarin PKP adalah kepemimpinan melayani. Jadi seorang pejabat eselon 3 harus mampu memiliki kinerja untuk bisa bersaing antara instansi, kemudian dia bisa bersaing dan bekerja sama dengan yang satu level dengan dia maupun yang di atas maupun yang di bawahnya. Jadi dia harus memiliki kinerja yang baik untuk bisa membuat suatu suasana kerja yang baik di tempat dia bekerja karena dia adalah kepemimpinan kinerja. Selanjutnya adalah keterkaitan antar agenda. Yang pertama sekali adalah jenis pelatihannya PKN. Dulu namanya ini Diklat PIM tingkat 1. Sekarang namanya menjadi PKN tingkat 1. Yang dibangun adalah kolaborasi. Kemudian PKN tingkat 2. Selanjutnya untuk agenda pertama yang dibuat adalah pengelolaan diri. Dulu namanya ini adalah self mastery. Kemudian untuk PKA itu adalah kinerja organisasi, yaitu yang agenda saya saat ini, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian PKP, pelayanan publik, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian
Latsar. Ini untuk khusus Diksar Prajit CPNS. Satu adalah Wasbang dan nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Baik, kita akan masuk kepada agenda kedua, yaitu kompetensi kepemimpinan. Kemudian untuk PIM tingkat 1 adalah pengelolaan kebijakan, kemudian PKN tingkat 2 kepemimpinan strategik, kemudian untuk PKA kepemimpinan kinerja. Jadi kemudian untuk PKP-nya adalah kepemimpinan pelayanan. Kemudian untuk agenda kedua untuk nilai-nilai dasar PNS adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi yang selama ini kita kenal dengan ANEKA. Baik, selanjutnya adalah untuk agenda ketiga, yaitu untuk PKN tingkat 1 adalah pengelolaan perubahan kolaboratif. Kemudian PKN tingkat 2 adalah manajemen strategik. Kemudian PKA atau kinerja organisasi, manajemen kinerja. Selanjutnya PKP, agenda ketiga adalah pengendalian pekerjaan. Selanjutnya untuk Latsar, agenda ketiganya adalah kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Mata diklatnya adalah pertama sekali manajemen ASN, kedua pelayanan publik, ketiga whole of government. Nah, masing-masing jenis pelatihan ini mulai dari PKN tingkat 1, PKN tingkat 2, PKA, PKP, dan Latsar itu pada agenda keempat adalah aktualisasi. Bapak dan Ibu yang terhormat, adapun deskripsi singkat dari mata pelatihan ini adalah mata pelatihan ini membekali peserta dan kemampuan menganalisis nilai wawasan kebangsaan dalam berpikir nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik sebagai pelayanan yang berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pada akhir pembelajaran ini diharapkan peserta mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Bapak dan Ibu yang terhormat, dalam desain pembelajaran ini saya akan mempresentasikannya dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah pendahuluan. Maka dalam pendahuluan ini saya akan sajikan dalam 20 menit. Adapun materi yang akan saya sajikan adalah pertama sekali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, dalam hal ini kenapa saya mewajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Seorang pemimpin pejabat eselon 3, dia harus mampu memahami nilai-nilai dasar perjuangan, nilai-nilai dasar 45 supaya dia bisa menjadi seorang yang betul-betul mencintai Indonesia. Dengan dia menghayati pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia akan sadar bahwasanya dia berbuat untuk negara dan bangsa Indonesia tercinta. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan, saya memberikan salam kepada peserta dan kemudian peserta membalas salam saya. Kemudian yang kedua adalah membangun semangat peserta di kelas. Selanjutnya yang ketiga adalah menguraikan tujuan pembelajaran. Adapun metode yang akan saya gunakan adalah yang pertama sekali ceramah, kemudian dialek interaktif, kemudian tanya jawab. Sedangkan media atau alat bantu yang akan saya gunakan adalah LCD, laser pointer, laptop, bahan tayang, dan modul. Selanjutnya penyajian. Dalam penyajian ini terdapat 5 materi pokok yang akan saya sampaikan. Materi pokok yang pertama adalah menjelaskan konsep wawasan kebangsaan meliputi 4 konsep dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai dasar bela negara. Adapun
Sub materi pokoknya adalah pengantar wawasan kebangsaan. Sedangkan metode yang akan saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, dialog interaktif, diskusi kelompok. Selanjutnya, media atau alat bantu yang akan saya pakai nanti adalah LCD, laser pointer, laptop, kemudian bahan tayang, kemudian modul, lakban, spidol, flipchart, dan video pembelajaran. Bapak, Ibu, dan Ibu yang terhormat, kita masuk kepada materi pokok. Yang kedua adalah menjelaskan deklarasi Juanda. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, Bapak Juanda ini adalah orang yang paling berjasa kepada kita, terutama mengenai batas GEE, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, atau yang sering kita kenal dengan nama SOFAN. Jadi Pak Juanda inilah yang menghasilkan deklarasi Juanda, sehingga deklarasi Juanda itu menghasilkan para dunia mengakui bahwasanya kita memiliki kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke dalam kesatuan NKRI. Jadi kemudian Pak Juanda juga telah membebaskan rel kereta api yang tadinya dikuasai Jepang, sekarang menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Dan beliaulah Menteri pertama Perhubungan, khususnya pada saat itu disebut dengan Menteri Perhubungan Perkereta-apian. Jadi untuk mengenang jasa Pak Juanda ini, jadi menjelaskan deklarasi Juanda, kemudian wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai dasar analisis berbasis Astagatra. Ini nanti akan saya sampaikan dalam waktu 135 menit. Adapun sub materi pokoknya adalah deklarasi Juanda, yang kedua adalah keteladanan bela negara, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Yang ketiga adalah keutuhan teritorial dan segenap elemen kekuatan nasional. Yang keempat adalah kaitan wawasan Nusantara dan kekuatan nasional. Yang kelima adalah Astagatra sebagai alat analisis. Jadi Bapak dan Ibu, kita masih kenal apa yang disebut dengan Astagatra. Yang tadinya Trigatra menjadi Astagatra. Nanti ini akan kita bahas. Jadi ini adalah salah satu pertahanan dasar masyarakat. Ya, jadi dulu kita kenal dengan Ipolexosbud Hankam. Nah, sekarang menjadi Astagatra. Nanti dalam pembelajaran ini akan saya kupas dengan peserta supaya mereka jelas apa itu Astagatra. Kemudian metode yang saya gunakan adalah curah pendapat, tanya jawab, kemudian dialog interaktif, dan diskusi kelompok. Media atau alat bantu yang digunakan adalah LCD, laser pointer, laptop, bahan tayang, modul, lakban, spidol warna, flipchart, dan video pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada materi pokok yang ketiga, yaitu signifikansi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dan bela negara. Ini nanti akan saya sajikan dalam waktu 90 menit. Yang pertama adalah sub materi pokoknya adalah review visi tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai perwujudan visi dan tujuan negara. Yang ketiga adalah pembangunan nasional dan nilai dasar bela negara. Yang keempat adalah signifikansi Pancasila dan nilai dasar bela negara. Adapun metode yang akan saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, dialog interaktif, diskusi kelompok. Selanjutnya, metode ataupun alat bantu yang akan saya pakai adalah LCD, laser pointer, laptop, bahan tayang, modul, lakban, flipchart, dan video pembelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi pokok yang keempat adalah menjelaskan pemberantasan korupsi jangka panjang sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Materi ini nanti akan saya sampaikan dalam 90 menit.
Adapun sub materi pokok yang pertama adalah korupsi sebagai musuh utama. Nah, di sini nanti kan kita usahakan bagaimana ini kalimat itu bisa meresap kepada jiwa para pejabat eselon 3. Tidak hanya just in lips only, tapi do it by yourself. Jadi, jadikan korupsi sebagai musuh. Jadi, tidak hanya dari luar, tetapi masukkan ke dalam hati, kemudian tularkan kepada bawahan, kepada rekan sekerja. Karena seorang pejabat eselon 3 adalah eselon yang patut diikuti oleh eselon 4-nya. Selanjutnya metode yang akan saya gunakan adalah curah pendapat. Nanti mungkin di sini akan kita gali bagaimana nanti dia bisa melaksanakan di lapangan. Kemudian kita nanti akan tanya studi kasus, kemudian kita adakan tanya jawab. Adapun media atau alat bantu yang akan saya gunakan adalah LCD, laser pointer, laptop, modul, lakban, bahan tayang, picture, dan video pembelajaran. Sekarang kita masuk pada materi pokok yang kelima adalah menginventarisasi solusi kreatif dan kekinian guna mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dalam melaksanakan pelayanan publik. Bahkan sub materi pokok yang pertama adalah penyegaran konsep kewaspadaan nasional. Ini nanti akan saya sampaikan dalam waktu 90 menit. Adapun metode yang akan saya gunakan adalah curah pendapat, kemudian studi kasus. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita menginventarisasi bagaimana menurut peserta itu solusi kreatif mereka untuk bisa paling tidak mengurangi, walaupun bisa menghentikan terjadinya korupsi dalam melaksanakan pelayanan publik. Nah, di sana akan kita suruh mereka setelah itu untuk presentasi, maka akan kita tahu solusi masing-masing. Jadi tiap kelompok akan tentu memiliki argumen apa yang harus dia lakukan. Jadi nanti dalam melaksanakan tugas di lapangan dia sudah bisa mengambil itu sebagai guidance dia. Adapun media atau alat bantu yang akan saya pakai adalah LCD, laser pointer, kemudian laptop, bahan tayang, modul, lakban, spidol warna, flipchart, dan video pembelajaran. Selanjutnya adalah penutup. Dalam penutup ini akan saya sampaikan selama 25 menit. Adapun yang akan saya lakukan adalah pertama sekali mengadakan evaluasi pembelajaran. Tadi kita sudah banyak diskusi, sudah banyak melakukan curah pendapat, maka saya akan adakan evaluasi. Saya akan membagikan soal masing-masing kepada masing-masing peserta. Kemudian nanti kita akan membuat rangkuman bersama peserta. Artinya apa? Kita akan diskusikan kembali mana jawaban yang tepat, mana jawaban yang kurang tepat, mana jawaban yang tidak tepat. Kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi peserta bisa mengambil dari hasil diskusi mereka bisa tahu ternyata yang tepat itu yang seperti ini, yang tidak tepat itu seperti ini. Nah, selanjutnya setelah selesai pembelajaran, saya akan mengucapkan terima kasih kepada peserta atas apresiasi peserta. Yang keempat adalah menyanyikan lagu perjuangan atau lagu daerah. Kenapa ini saya lakukan? Karena saat ini banyak pejabat, ya nggak usah kan masyarakat biasa, pejabat dia lupa lagu daerahnya. Jadi seperti saya seorang Batak, banyak pejabat orang Batak, tetapi dia nggak tahu lagu Cibutet itu ada nggak mananya perjuangan. Ada juga pejabat dia suku Karo, tapi dia nggak tahu bahwasanya kata berdiri itu adalah lagu perjuangan. Makanya nanti di sini kita gali itu semua. Itu kekayaan nasional, yang kekayaan lokal, kearifan lokal yang kita harus angkat dia. Kalau enggak nanti dia hilang terus. Karena itu perlu dilestarikan sebagai kekayaan nasional. Kemudian metode yang akan saya gunakan adalah ceramah tanya jawab. Sedangkan alat bantu kita akan gunakan LCD, laser pointer, kemudian laptop, lakban, spidol warna, dan flipchart. Saya kira itu aja.
Mudah-mudahan Bapak dari Lembaga Administrasi Negara berkenan atas apa yang saya sajikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.